Jadi mungkin di video kali ini gue bakal jelasin tentang seputar daripada anime itu. Jadi buat kalian yang mungkin gak tahu apa anime itu, silahkan kalian simak video ini baik-baik ya. Oke, jadi apa itu anime? Jadi gue jelasin ya. Jadi anime itu adalah salah satu animasi dari Jepang. Jadi bukan sekedar kartun biasa. Anime itu punya ciri gambar yang khas, terus kemudian juga mata lebar, terus kemudian warna-warni menyala yang maksudnya kayak visualnya gitu. Terus gimana ya? Ya begitulah. Apa yang bikin anime ini beda? Yaitu ceritanya. Ada mungkin yang anime yang ringan ceritanya kayak Slice of Life, terus kemudian juga ada anime yang ringan tapi dalam banget dan mind blowing kayak Attack on Titan. Terus juga ya gitulah. Kalau mungkin gue ambil sedikit contoh ini, kalau misalkan kalau kalian nonton film anime Blue Lock yang genre sport itu, kalian mungkin ngerasa kayak mau teriak-teriak gitu, padahal kan ini kan cuma sekedar animasi. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi anime itu bukan hanya sekedar gambar yang bergerak, tapi melainkan juga anime itu bisa menyentuh perasaan dari seseorang. Jadi mungkin menurut gue penjelasannya seperti itu. Jadi gini, kenapa anime itu bisa mempengaruhi orang-orang di zaman sekarang? Kan gini, anime itu kan nggak sekedar ditonton doang, tapi juga bisa juga memberikan pengaruh bagaimana cara orang mikir, mulai dari berpakaian sampai cita-cita. Misalkan contoh begini, ada orang yang pengen banget ke Jepang, mungkin gara-gara ngeliat tempat-tempat atau latar belakang di animenya yang mungkin keren-keren banget, jadi mungkin kebelet banget pengen ke Jepang. Terus kemudian juga ada mungkin orang yang hobi masak gara-gara nonton anime Shingeki no Soma. Terus kemudian juga ada mungkin orang yang rajin belajar atau mungkin rajin kerja dan gak pantang menyerah gara-gara nonton anime Naruto atau mungkin Deku dari Boku no Hero Academia. Jadi menurut gue begitu. Jadi anime itu nggak sekedar ditonton, tapi juga bisa juga memberikan motivasi atau pengaruh kepada seseorang. Jadi mungkin menurut gue sih kurang lebihnya begitu. Kenapa orang zaman sekarang mungkin lebih suka belajar bahasa Jepang gara-gara nonton anime? Kan begini, kan awalnya itu kan kalau orang nonton anime itu kan cuma hanya sekedar hiburan doang. Nah, karena sering mendengar kata-kata baka, terus kemudian senpai, terus kemudian arigato. Nah, jadi mungkin awalnya orang sekedar nonton penghiburan gara-gara ngedengar kata-kata ini. Orang jadi pengen banget gitu belajar bahasa Jepang. Belum lagi kalau misalkan saja ada orang yang pengen banget nonton anime terus kemudian nggak ada subtitlenya. Jadi kalau misalkan pusing begitu, ya mending belajar bahasa Jepang lah. Nah, jadi buat kalian nih yang pengen banget belajar bahasa Jepang, banyak banget loh aplikasi dan YouTube yang mungkin bisa mengajarkan kalian bahasa Jepang, khususnya buat kalian lah yang mungkin pecinta anime. Nah, jadi anime itu nggak cuma hanya sekedar hiburan doang seperti yang gue bilang di awal tadi, tapi juga bisa menjadi salah satu pintu bagaimana kalian bisa mempelajari daripada bahasa Jepang itu sendiri. Nah, mungkin kurang lebihnya mungkin menurut gue seperti itu. Apakah kalau orang nonton anime itu bisa langsung jadi wibu? Begini, kan nggak semua itu kan kalau orang nonton anime itu kan bisa langsung dicap sebagai wibu. Nggak. Nonton anime itu memang adalah hal yang wajar, sama halnya ketika lu nonton film Hollywood atau mungkin drakor. Nah, wibu itu istilah ketika orang terlalu terobsesi sama budaya Jepang sampai meninggalkan budayanya sendiri. Ya sesuai negara lah. Ya mungkin kalau nonton anime terus kemudian obsesinya ke Jepang, jadi kayak sampai ninggalin anunya gitu, budayanya gitu sendiri, budaya dari negaranya masing-masing gitu. Ya contoh, ada mungkin orang yang tinggal di Indonesia gara-gara nonton anime terus kemudian dia terobsesi sama budaya Jepang, akhirnya bahasa dia itu bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Jepang. Gara-gara kenapa? Karena dia terlalu terobsesi sama budaya Jepang, salah satunya dari itu bahasanya tadi yang gue jelasin tadi. Nah, tapi kalau kalian nonton anime tahu batasan, terus kemudian gimana ya, nggak ngerasa kalau kalian itu tinggal di dunia animenya gitu, ya jangan ya.
kalian itu cuma hanya sekedar penikmat dan bukan wibu. Oke? Jadi mungkin menurut gua seperti itu.